Berjumpa kembali bersama saya Romo Samuel Anton Situmorang dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan hari ini kita akan membahas tentang doa Bapa Kami. Sebagai orang Katolik, kita tentu saja sudah mengenal dan hafal luar kepala doa Bapa Kami. Mungkin kita sudah mengucapkan doa ini ratusan bahkan ribuan kali sepanjang hidup kita sampai hari ini. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh mengenal dan memahami isi dari doa yang paling sempurna ini? Dalam renungan hari ini, mari kita bersama-sama belajar lebih lanjut tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan kita sendiri. Jika kita mempelajari dan membandingkan kisah-kisah dalam Perjanjian Lama dan Baru, kita akan menemukan dan merasakan perbedaan yang sangat dramatis tentang hubungan kita manusia dengan Sang Pencipta. Dalam Perjanjian Lama, kita adalah anak-anak yang takut akan hukuman dari Allah. Tetapi dalam Perjanjian Baru, kita adalah anak-anak yang sudah menjadi dewasa, yang hidup untuk dan dengan kasih Allah. Tuhan tidaklah berubah, tetapi Tuhan mengubah kita, mengubah cara memandang kita terhadap dirinya. Perubahan ini diperjelas lagi oleh Yesus dalam pengajarannya di atas bukit. Doa Bapa Kami adalah pusat pengajaran Yesus di atas bukit. Jika kita lihat pengajaran ini dengan konteks yang lebih luas, nama Tuhan disebut berbagai istilah seperti Raja, Pencipta, Penyelamat, tetapi tidak pernah disebutkan demikian dengan kata Bapa. Barulah di saat mengajar Yesus di atas bukit, kita mengenal Tuhan dengan panggilan Bapa. Jumlah ini, kata Bapa disebut dalam Perjanjian Baru, maksud saya ada 17 kali kata Bapa disebutkan, dan lebih banyak dibandingkan seluruh gabungan kitab-kitab Perjanjian Lama. Doa Bapa Kami terbagi menjadi 7 petisi atau permohonan yang bisa kita kategorikan lagi menjadi 2 bagian besar. Bagian pertama terdiri dari petisi namamu, kerajaanmu, kehendakmu. Sedangkan bagian kedua terdiri dari berilah kami, ampunilah kami, jangan masukkan kami, bebaskanlah kami. Di dalam doa Bapa Kami, Yesus pun mau mengajari kita bagaimana urutan doa yang seharusnya diucapkan. Dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel 2763, dikatakan, doa Bapa Kami adalah doa yang paling sempurna. Di dalamnya kita memohon bukan hanya semua hal yang dapat kita inginkan dengan benar, tetapi juga dalam urutan yang seharusnya kita inginkan. Doa ini tidak hanya mengajarkan kita untuk memohon sesuatu, tetapi juga dalam urutan apa kita seharusnya menginginkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berbagi kesulitan-kesulitan kita dalam berdoa, apa yang harus kita lakukan untuk bisa melewati kesulitan tersebut? Kata Bapa Kami, perhatikanlah, kami mengucapkan Bapa Kami dan bukan Bapakku atau Bapamu. Mengapa? Karena ketika kita mengucapkan Bapa Kami, kita semuanya adalah satu keluarga. Tidaklah ada yang lebih membahagiakan bagi orang tua ketika melihat anak-anaknya bisa hidup dengan akur dan saling menghormati.
Yang berikut, siapa yang ada di surga? Yang dimaksud di sini bukanlah jarak fisik kita dengan Tuhan. Tuhan tidaklah terpisah dari kita ribuan atau jutaan kilometer jauhnya. Tetapi kita terpisah dengan Dia karena dosa. Dosalah yang membuat jurang di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi kita harus selalu ingat, jika Allah adalah Bapa kita dan Bapa kita ada di dalam surga, maka rumah kita yang sesungguhnya adalah di dalam surga juga bersama Bapa. Sebelum kita masuk ke petisi yang pertama, kita mau diingatkan, kalau di atas bumi dan di dalam surga, bukanlah hanya untuk jadilah kehendak-Mu, tetapi untuk ketiga petisi pertama, dimuliakanlah nama-Mu. Di atas bumi dan di dalam surga, datanglah kerajaan-Mu di atas bumi dan di dalam surga. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi dan di dalam surga. Berikutnya, terpujilah nama-Mu. Ini adalah permohonan pertama. Apa maksud kita mengucapkan dimuliakanlah nama-Mu? Apakah kita percaya kalau kita bisa menjadikan nama Tuhan mulia? Tentu saja tidak. Nama Tuhan sudahlah mulia. Kalau begitu, apakah kita bisa menjadikan nama Tuhan lebih mulia dari sebelumnya? Tidak juga demikian. Pertanyaan berikut, jadi apa yang dimaksud di sini? Katekismus Gereja Katolik menjelaskan bahwa ketika kita mengucapkan kata-kata ini, konteks yang dimaksud di sini adalah konteks evaluasi. Nama Tuhan sudah mulia, maka adalah tugas kita selanjutnya untuk memancarkan kehidupan kita. Karena kita semua memiliki dan mengandung nama mulia Bapa dalam diri kita, seperti kita yang mempunyai nama keluarga yang diambil misalnya dari nama keluarga ayah. Begitu pula kita merangkul nama Tuhan ketika kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena kita menyandang nama Bapa kita, bertanggung jawab untuk menjalani hidup yang mulia. Ketika kita mengucapkan kata-kata ini, kita memohon pada Bapa agar kita bisa menjadi kudus dan mulia seperti Dia. Berikutnya, datanglah kerajaan-Mu. Di sini kita bukanlah mau meminta kepada Bapa untuk diberi kuasa, supaya kita menjadi penunjuk datangnya kerajaan Allah. Tetapi kita mau memohon kepada Kristus Sang Raja, supaya Dia memperluas kerajaannya ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam pekerjaan kita, ke dalam kehidupan pernikahan kita, dan ke dalam keluarga kita. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2770, dalam liturgi Ekaristi, doa Bapa kami muncul sebagai doa seluruh gereja, dan di sanalah terungkap makna dan kemanjurannya yang penuh, ditempatkan di antara anafora dan komuni. Doa Bapa kami merangkum di satu sisi semua permohonan dan syafaat yang diungkapkan dalam gerakan epiklesis, dan di sisi lain mengetuk pintu perjamuan kerajaan yang diantisipasi oleh komuni sakramental. Berikutnya, terjadilah kehendak-Mu. Pernahkah kita bertanya dalam diri kita, mengapa kita harus mengucapkan, terjadilah kehendak-Mu? Bukankah Tuhan adalah yang maha kuasa, kehendaknya pastikan terjadi karena hanya Dia yang tahu apa yang terbaik. Jadi jika kita mau berdoa atau tidak, bukan suatu hal yang mutlak kalau kehendak Tuhanlah yang pasti akan terjadi. Atau kita percaya bahwa doa kita bisa diubah atas kehendak Tuhan. Pertanyaan ketiga, berbagi pendapat kalian tentang petisi ketiga ini. Alasan kita menyetujui kata-kata ini bukanlah supaya Tuhan mengubah kehendaknya dan mengikuti kehendak kita. Tetapi di sini kita mau memohon supaya Tuhan mengubah kehendak apa yang Tuhan inginkan juga, maka kita memilih apa yang Tuhan pilih. Doa mengubah segalanya, kecuali kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan adalah menggunakan doa untuk mengubah kita. Berikutnya, berilah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari.
Dalam bahasa Yunani, kata daily disebutkan sebagai epiousios, yang arti harafiahnya adalah super essential. Kata ini belum pernah dipakai dalam literatur apapun sebelum ditulis di dalam Injil Matius dan tidak ditemukan dalam kitab Perjanjian Baru yang lain. Maksud dari epiousios di sini secara harfiah adalah tubuh Kristus sendiri, roti super esensial. Sedangkan arti secara kualitatifnya adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk hidup. Berikutnya, ampunilah kami atas kesalahan kami, sebagaimana kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Petisi ini mungkin adalah petisi yang paling sulit diterima oleh kita, karena di sana ada kata seperti. Di sini kita diingatkan, kalau kita mau diampuni, maka kita harus terlebih dahulu mengampuni yang bersalah kepada kita. Kita tidak bisa dan tidak boleh membenci dosa orang lain lebih daripada dosa kita sendiri. Karena dosa kita lah yang akan menjauhkan kita sendiri dari surga, bukan dosa orang lain. Yesus menderita, wafat, dan bangkit untuk semua orang berdosa, dan bukan hanya untuk orang tertentu. Oleh karena itu, pertanyakanlah selalu diri kita sendiri, siapakah kita sehingga kita berani untuk tidak memberikan pengampunan kepada semua orang yang bersalah kepada kita. Berikutnya, janganlah engkau membawa kami ke dalam pencobaan. Dalam petisi ini kita sering terbawa oleh pikiran yang salah. Kita cenderung berpikir supaya Tuhan jangan mencobai kita, supaya kita kalau bisa jangan mendapat cobaan. Di dalam bahasa Yunani, kata godaan yang dipakai sering diterjemahkan secara harafiah sebagai tes atau trial. Dengan demikian, kata-kata yang dipakai adalah tidak membawa kita ke dalam ujian, tetapi kita memakai kata godaan dalam doa kita sehari-hari. Mengapa? Karena kita mau dijauhkan dari godaan dan bukan dari ujian. Ingat dalam Yakobus bab 1 ayat 13 yang berbunyi, janganlah seorang pun yang sedang menghadapi godaan berkata, aku dicobai oleh Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai untuk berbuat jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tentunya sekarang kita berpikir, mengapa harus ada tes? Seperti halnya guru atau profesor di sekolah. Mereka memberikan tes ujian untuk bisa menyebarkan sejauh mana pengetahuan kita akan bahan yang telah diajarkan sepanjang semester. Yang berbeda dengan Tuhan di sini adalah Tuhan kita Maha Tahu. Tuhan tidak perlu menguji untuk mengetahui apa yang sebenarnya Ia sudah tahu. Tetapi Tuhan berikan ujian kepada kita untuk mengajarkan kita apa yang belum kita ketahui. Berikutnya, selamatkan kami dari kejahatan. Ingatlah bahwa kita di sini meminta agar kita dibebaskan dari yang jahat dan tidak dibebaskan dari yang lain. Mengapa demikian? Karena Tuhan ingin memerdekakan kita tidak hanya dari penderitaan, dari penyakit, atau dari kekurangan-kekurangan kita, tetapi Dia ingin memerdekakan kita dari iblis, si jahat. Penderitaan hanyalah sebagian kecil dari hidup kita yang Tuhan terkadang gunakan sebagai sarana untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Semoga lewat doa Bapa kami ini, kita semua belajar menjadi orang-orang yang rendah hati, yang mau mengakui kesalahan kita, mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, supaya kita juga senantiasa mendapat kerahiman, belas kasih, perlindungan dari Tuhan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.